Ya. Nah, metode integrasi Simpson 3/8 itu aproksimasinya dengan fungsi kubik, dengan fungsi pangkat 3. Maka dibutuhkan 4 titik ya, X0, X1, X2, X3 ya. Sama seperti dulu ketika kita menggunakan polinomial Lagrange itu ya, kalau polinomialnya berderajat 3 kan kita butuh 4 titik. Nah, ini yang membedakan Simpson 1/3 dengan 3/8. Nah, prinsipnya sama ya, menggunakan fungsi kubik, cara pendekatannya juga sama, hanya bedanya tadi adalah pakainya pangkat 2, sekarang pakainya pangkat 3. Ya, dengan cara ini maka penghitungan metode integrasinya akan diperoleh dengan cara 3H/8 dikalikan fx0 ditambah 3fx1 ditambah 3fx2 ditambah fx3 ya. Nah, ini kalau dijumlahkan terus ya, maka akan didapatkan ini ya. 3H/8 dikalikan fx0 ditambah 3fx1 ditambah 3fx2 ditambah fx3. Nah, beberapa penerapan integrasi numeris ya. Untuk yang sebelumnya ini, saya kira ini tinggal memperumum saja ya. Posisi fx0-nya tetap, ini fx1 dan fx2 ini nanti diperumum menjadi fxi dan i+1 gitu ya. Yang ini menjadi fxn-nya. Ya. Nah, silahkan Anda bisa berlatih dengan fungsi yang sama, x kuadrat, nanti hasilnya seperti apa. Nah, integrasi numeris sendiri itu penerapannya itu dalam hitung luas daerah maupun dalam menghitung volume bunda putar maupun luas benda putar. Ya, ya ini sebagai contoh ya, menghitung luas daerah. Ya, saya pernah membimbing mahasiswa itu mencari atau membuat pengenalan pola biji kopi ya. Jadi biji kopinya difoto. Kemudian yang dicoba dicari cirinya di situ adalah luas dari biji kopinya itu berapa. Kemudian warna dan tekstur dari biji kopinya seperti apa. Nah, bagaimana untuk menghitung luas daerahnya dari biji kopi itu? Ya, tentu saja harus difoto satu persatu biji kopinya, kemudian, nah, waktu itu saya minta mahasiswa untuk menggunakan integral numeris, ya, karena datanya kan cukup banyak dan juga harus dibuat dalam program. Nah, nanti kalau pakai integral biasa, nah, pusing, ya malah nggak ketemu. Nah, prinsipnya sebenarnya seperti ini. Ini katakanlah mencari luasan suatu daun, begitu ya. Nah, prinsipnya dari suatu daerah ini itu dibuat dalam bujur sangkar kecil-kecil ini ya. Kemudian di situ kita bisa menandai yang ada di dalam luasan ini itu berapa kotak.
Ya. Nah, kalau di sini bayangkan kalau ini peta suatu wilayah, kemudian satu kotak ini mewakili 1 meter persegi atau 1 milimeter lah katakanlah, kemudian skalanya 1:100.000. Ya. Berarti satu kotak ini itu mewakili 100 meter kali 100 meter ya, atau 10.000 meter persegi. Anda bisa bayangkan. Nah, ini gridnya berawal dari 0, berakhir di 16. Ya, maka di sini kita lihat N-nya dimulai dari 0 sampai 16. Ya. YN-nya ini menggunakan pendekatan, misalnya di 0 ini luasnya nggak ada, jadi 0. Ya. N sama dengan 1, luasnya diperkirakan sama dengan 1. N sama dengan 2, 2,5 misalnya. Dan seterusnya, sudah ada datanya, maka kita bisa menggunakan integral yang sudah ada. Ya. Nah, misalnya kalau kita hitung pakai integral Riemann, nanti Anda bisa coba ya, diperoleh hasil 73,5. Menggunakan trapezoid 73,5 juga, menggunakan Simpson 74. Ya. Ini misalnya. Ya. Jadi kalau ditanya ngapain ya kok belajar numerik? Oh ternyata kalau Anda besok atau mungkin sudah pernah mengambil pengenalan pola, lalu pola yang dikenali itu adalah luasan, gitu ya. Misalnya wilayah zona merah yang terpapar COVID itu luasannya berapa sih? Nah, sekarang Anda bisa menggunakan integral numeris ya. Anda bisa membuat programnya sendiri. Meskipun di MATLAB, di R, dan sebagainya itu sudah ada fungsinya kalau Anda mau cari. Nah, ini sebagai contohnya. Contoh lain itu di luas benda putar maupun volume benda putar. Ya. Ini kalau Anda ingat atau punya botol atau toples itu ya, ini kan kurvanya ini ya, permukaannya kan seperti ini kalau dimiringkan ya. Kalau diputar, maka akhirnya menjadi botol atau toples seperti ini. Nah, Anda bisa merancang gitu ya, bentuk toples yang lain, nanti volumenya berapa dan sebagainya, kemudian baru dimasukkan dalam mesin pembuat toples dari kaca itu ya, untuk kaca. Nah, itu bisa juga. Jadi, ilmu numerik Anda itu ternyata dipakai di perusahaan gitu ya, untuk menghitung berapa volumenya, berapa luasannya. Nah, kenapa kok diperlukan luasannya? Nah, nanti dibutuhkan bahan kaca yang diperlukan itu kan berapa gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, langkahnya misalkan ini ada N dan YN-nya dan seterusnya ya. Maka kita bisa menghitung luasnya dan menghitung volumenya. Ya. Nah, ini contoh penerapannya. Baik, ada pertanyaan? Silahkan.